Setelah memahami bahwa Lailatul Qadar tidak hanya dalam pengertian malam dunia, setelah memahami bahwa ia dapat dirasakan oleh siapapun, itu yang kemudian menjadi dasar kita umat Islam untuk mempersiapkan diri mendapatkan Lailatul Qadar. Namun sebelum jauh tentang itu, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Di mana untuk mendapatkan malam yang agung dan penuh rahmat tersebut haruslah dengan usaha yang tekun, tidak putus beribadah dan selalu mengamalkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang taat pada malam itu akan menjadi orang yang sangat mulia karena segala ibadah dan amal kebaikan yang ia lakukan akan diberikan ganjaran penghargaan yang sangat tinggi dari Allah. Kita telah diperlihatkan berbagai cara oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Khususnya pada malam 10 terakhir, kita saksikan di masjid-masjid orang beriktikaf. Pada 10 hari terakhir itulah umat Islam menjalankan ibadah iktikaf berupa tinggal di masjid, menjalankan ibadah apapun yang mungkin kita laksanakan selama berada di masjid. Membaca Al-Quran, berzikir, sholat sebanyak-banyaknya, atau apapun yang bisa meningkatkan amal ibadah kita di sana, termasuk memperluas wawasan keislaman kita. Hal lain yang juga mungkin perlu kita garis bawahi tentang Lailatul Qadar adalah adanya anggapan tentang ciri-ciri fisik terhadap Lailatul Qadar. Ada yang menganggap bahwa pada malam itu dunia sangat tentram, sangat tenang dan sebagainya, yang kemudian mendukung kata dalam Al-Quran yang disebut dengan istilah salam, kedamaian, ketentraman dan segala hal yang berhubungan dengan ketentraman itu. Tetapi setelah melakukan banyak penyelidikan hadis, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang berbicara tentang ciri-ciri fisik Lailatul Qadar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun ketika kita secara tidak sengaja merasakan atau menemukan ciri-ciri fisik itu, kita bukan kemudian dilarang untuk berasumsi bahwa inilah mungkin malam Lailatul Qadar. Tetapi dengan catatan kita kemudian berusaha sebanyak-banyaknya, berupaya setinggi-tingginya untuk kemudian melaksanakan ibadah, melaksanakan apapun yang dinilai ibadah pada malam tersebut. Menyatakan bahwa ciri-ciri fisik adalah ciri-ciri pasti tentu merupakan kekeliruan. Tetapi ketika ia dianggap atau dinilai sebagai sebuah motivasi, maka tidak ada yang salah ketika kita ingin mengejar malam Lailatul Qadar. Kita tidak ingin mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang ketika orang mendapatkannya, suasana kemudian berubah 100%. Yang diharapkan dari orang yang menemukan atau melaksanakan ibadah pada malam tersebut sama dengan hasil dari puasa kita, sama dengan hasil ibadah umroh atau haji kita, di mana ketika kita benar-benar mendapatkannya, ketika kita benar-benar beribadah pada malam tersebut, ada ketersingkapan yang sangat jelas antara diri kita dan Tuhan. Ada pencerahan yang luar biasa yang dirasakan oleh hamba ketika dia beribadah pada malam tersebut. Karenanya kita tidak ingin mempersempit persoalan Lailatul Qadar. Kita ingin memperluas malam ini sehingga dapat dirasakan oleh siapapun yang ingin mengejarnya, yang ingin merasakannya. Kita perlu memahami secara lebih baik. Ia atau malam yang dimaksud di sini adalah malam dalam pengertian semesta. Malam yang abadi bagi keseluruhan isi alam semesta ini. Malam yang memang tidak ditemui cahaya sedikit pun ketika kita berada jauh dari alam semesta ini. Yang kedua, ia tidak hanya dirasakan oleh satu orang, oleh tempat tertentu, dan tidak dirasakan oleh orang lain. Ia bisa menjadi sesuatu yang betul-betul ditemui oleh seluruh
atau kebanyakan umat Islam yang memang mengejar kemuliaan malam tersebut. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang sangat berkah, yang di dalamnya turun banyak malaikat, ribuan malaikat yang membagi rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.